Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas mengenai sistem ekonomi kapitalis. Sebelum memulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya Zahra Aulia Ramadhani dengan NIM B119173. Dan saya Fadila Yolanda Atan dengan NIM B119152, di mana video ini adalah salah satu syarat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Hukum dan Ekonomi yang diampu oleh Bapak Ageng Triganda SHMKN. Dan juga video ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi siapapun yang menonton. Baiklah, yang pertama ialah pengertian dari sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis adalah salah satu jenis sistem ekonomi yang sudah digunakan sejak dulu hingga sekarang. Pengertian dari sistem ekonomi kapitalis adalah sebuah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan kepada masyarakatnya untuk mengatur ekonomi mereka masing-masing sesuai dengan mereka inginkan dan butuhkan. Sistem ekonomi kapitalis merupakan suatu sistem yang seluruh aset produktif dan atau berbagai faktor produksinya sebagian besar hanya dimiliki oleh sektor swasta atau individu saja. Teori sistem ekonomi ini dikeluarkan oleh Adam Smith dalam buku The Wealth of Nations-nya. Beberapa bentuk pemikirannya adalah bahwa pihak swasta dibebaskan dalam hak kepemilikannya, adanya the invisible hand atau mekanisme pasar. Selain itu, peran pemerintah juga hampir tidak ada. Selanjutnya ialah sejarah mengenai sistem ekonomi kapitalis. Faktanya, kapitalisme sudah ada di dunia ini jauh lebih dulu sebelum adanya buku Adam Smith. Paham ini lahir pada tahun 1648 dan mulai dikenal dengan adanya Perjanjian Westphalia sebagai tanda berakhirnya 30 tahun perang yang dilakukan oleh Katolik dan Protestan di Eropa. Di dalam perjanjian tersebut, dituliskan bahwa negara yang sudah merdeka tergolong ke dalam negara yang otoritas politiknya tidak diatur oleh pihak gereja. Kemudian, sejak saat itu, wilayah kekuasaan paus hanya terjadi di ruang lingkup gereja saja. Lalu pemikiran tersebut dipengaruhi oleh rasionalisme yang kemudian menguatkan paham kapitalisme. Setelah itu, masyarakat percaya bahwa nasib seseorang harus ditentukan oleh masing-masing individu tersebut, sehingga mereka merasa bahwa setiap individu berhak mendapatkan kebebasan hak milik. Dari situlah mulai muncul sistem ekonomi kapitalis yang berkembang hingga saat ini. Ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis. 1. Pemerintah negara yang menerapkan sistem ekonomi kapitalis tidak ikut campur dalam mengurusi kegiatan perekonomian warganya. 2. Sarana ataupun prasarana dari setiap kegiatan produksi dimiliki oleh pihak swasta atau perorangan. 3. Besarnya harga ditentukan oleh pasar bebas. 4. Terdapat persaingan bebas di dalam pasar. Dan 5. Memberlakukan sistem pasar bebas. Contoh sistem ekonomi kapitalis. Salah satu contoh yang paling terlihat adalah adanya eksploitasi sumber daya alam yang terjadi di Papua. Sangat disayangkan sekali karena eksploitasi yang terjadi di Papua dilakukan oleh perusahaan besar yang berasal dari berbagai negara. Kita tentu mengetahui perusahaan tersebut, yaitu Freeport. Kegiatan eksploitasi tersebut terjadi karena adanya perjanjian yang disepakati oleh perusahaan Freeport dan pihak pemerintah Indonesia di masa Orde Baru. Beberapa negara penganut sistem ekonomi kapitalis, di antaranya ada Amerika Serikat, Argentina, Bolivia, Brasil, Chili, Kuba, Kolombia, Ekuador, Honduras, Kanada, Meksiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, dan negara lainnya. Kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi kapitalis. Kelebihannya yang pertama, setiap individu yang terlibat di dalamnya diberikan kesempatan yang sama dan rata untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. 2. Sangat menghargai kerja keras setiap pihak yang terlibat. 3. Memiliki pasar dengan daya saing yang ketat sehingga mampu mendorong daya kreatif untuk berkreasi dan berinovasi agar tetap mendapatkan perhatian dari pasar. Keempat, setiap orang akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan kebebasan finansial. Kekurangannya yang pertama, jika permintaan pasar sedang tinggi dan ketersediaan bahan baku menipis, kemungkinan dilakukannya eksploitasi sumber daya alam bisa saja terjadi. 2. Untuk menekan modal biaya produksi, terkadang sistem ekonomi kapitalis menggunakan tenaga kerja dengan upah bayaran yang sangat kecil.
Tiga, mendapatkan profit dalam jumlah yang besar merupakan tujuan utama dari sistem ekonomi ini. Sekian kajian materi dari kami mengenai sistem ekonomi kapitalis. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan selama video berlangsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.